Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti kalau pada sore hari ini kembali kami ada di tempat ini Tuhan. Kami datang di sini, kami rindu untuk mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu untuk mau membalas kebaikan Tuhan dalam hidup ini lewat pujian dan penyembahan kami. Oleh dan sebab itu Tuhan, mari Engkau tolong kami semua. Seberapa kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, biarlah Engkau tolong urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kehidupan kami saat ini menjadi kehidupan yang selalu mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah kami mulai dari awal sampai pada akhirnya kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tolong ambil alih. Engkau berdaulat penuh di dalamnya. Mengurapi kami semua para pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kami tetap tinggal dalam urapan Allah. Terima kasih Tuhan. Upaya kuasa setan iblis yang akan mengganggu ibadah kami saat ini. Kami bersatu hati, kami tolak itu. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa, kemenangan sukacita surgawi akan menjadi bagian milik kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami akan buka ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak dimuliakan. Haleluya. Ku cinta Kau. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, haleluya. Sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, amin Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, amin Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, amin. Ku nyanyi kebaikan. Dari awal kita lakukan pujian ini, ku cinta Kau Tuhan, haleluya. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, amin, haleluya. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu
sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami lebih lagi dalam masuk dalam menyembah Engkau Yesus. Kita mau katakan mulia, mulia bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak kami agungkan malam hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia Tuhan, mulia, mulia, oh bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia, layak duduk di akan memerintah selamanya atas semuanya. Engkau yang mulia Tuhan, Engkau yang layak kami puji, duduk di tahta. Engkau akan memerintah atas segala-galanya Tuhan. Sekali lagi dengan lembut katakan, sebab Engkau mulia Tuhan, duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas segala. Sungguh katakan sebab Kau mulia, sebab Kau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta, dan
terima kasih buat karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Mari kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Karya yang terbesar Tuhan yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau harta yang tak ternilai yang kami miliki. Biarlah kami terus menghargai Tuhan. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri sambil kita naikkan pujian Dia. Haleluya. Dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, mari katakan sama-sama kita semua bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Lagi katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan malam hari ini. Amin. Biarlah hati kita selalu penuh dengan puji-pujian. Mari kita angkat pujian ini. Hatiku penuh nyanyian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku
Sebab Dia Allah kita besar. Dia Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja. Tuhanku maha besar. Kita lakukan pujian ini kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkoyakkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan kepada Tuhan. Dia luar biasa, haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di. Lagi katakan kepada Tuhan, Tuhanku maha besar, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Katakan serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala, sekali lagi Yesus nama, haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Oh, haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Layaklah kita puji Dia. Layaklah kita sembah Dia. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kita percaya Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan berikan korban syukur kita yang pertama. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Kita akan pujian ini. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan,
bersamamu. Ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadamu. Tiap malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Hanya ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati korban syukur kita. Mari kita tetap terus buka hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja lewat kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Untuk kita tetap kuat di dalam kita mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman,
Serta Engkau tetap berjalan bersama kami Tuhan. Amin. Haleluya. Tanganmu yang pegang hidupku, yang lagi katakan Tuhan berjalan bersama kami. Sama-sama saja pujikan semua bangkit berdiri. Dan pelayanan ini kami serahkan kepada hamba-Nya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku tak takut, ku tak gentar, Kamulah ku bersama kami. Yang bersama kami. Haleluya. Yesus Tuhan berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Ku yakin Kau bersama kami, ku yakin Kau bersama kami. Kita berikan kemuliaan, pujian, hormat bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Allah yang kita kagumi dan sembah. Malam hari ini kami puji muliakan Engkau Tuhan. Pada waktu kami berjalan bersama dengan Engkau, tidak ada sesuatu yang kami takutkan, tidak ada sesuatu yang perlu kami khawatirkan, karena Engkaulah sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Engkaulah jaminan atas kehidupan kami. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Apapun yang kami hadapi, kami percaya pada waktu kami berseru, di sana kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan akan selalu kami alami dalam kehidupan ini. Puji-pujian kami telah naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebahagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami sangat perlu firman-Mu Tuhan, untuk menuntun kehidupan kami, membawa kami melihat kasih karunia demi kasih karunia dalam kehidupan ini. Karena mereka yang berharap bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan akan selalu melihat anugerah dan mujizat Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Hal-hal yang berusaha untuk menjauhkan kami dari konsentrasi saat kami mendengarkan firman-Mu, kami halaukan itu, kami berkata di dalam nama Yesus berkuasa, Engkau pergi dari ruangan ini, amat terlebih dari ruangan hati kami. Sepenuhnya otoritas dari Tuhan menjadi bagian keberadaan kami. Dimuliakan, ditinggikan Engkau. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan. Malam hari ini anugerah Tuhan terus mengalir menjadi bagian kehidupan kita saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin meneruskan khotbah tadi pagi dengan judul berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti engkau akan terlepas dari persoalan, bukan berarti engkau tidak akan pernah mengalami masalah, bukan berarti engkau tidak akan pernah mengalami tantangan dalam kehidupan ini. Bahkan dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Artinya sudah yang kasih oleh Tuhan, lembah kekelaman adalah bagian dari perjalanan kehidupan orang percaya itu bersama dengan Tuhan. Tidak selamanya Tuhan akan membawa kita di padang rumput yang hijau, atau menuntun kita saudara di air yang tenang. Ada waktunya Tuhan akan membawa kita di lembah kekelaman. Inilah gambaran lembah kekelaman saudara. Meskipun di luar, di atas itu penuh dalam terik matahari yang begitu luar biasa panas. Tapi pada waktu seorang masuk dalam lembah saudara, di antara dihimpit oleh kedua gunung, maka kondisi yang ada saudara, jarak pandang tentunya tidak akan jauh. Saudara yang kasih oleh Tuhan, lembah kekelaman itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Tidak selamanya hidupmu akan dipenuhi dengan sukacita, hidupmu akan dipenuhi dengan kebahagiaan, hidupmu akan dipenuhi dengan senang, sejahtera, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada waktunya engkau akan mengalami yang namanya lembah kelam, di mana engkau berhadapan dengan persoalan, engkau berhadapan dengan tantangan, engkau berhadapan dengan kesulitan hidup, engkau berhadapan dengan sesuatu yang tidak engkau inginkan di dalam kehidupan ini.
Itulah perjalanan kehidupan orang percaya. Meskipun engkau setia, engkau mengandalkan Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, engkau setia berdoa, engkau setia beribadah, engkau setia baca firman, lembah kekelaman adalah bagian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk kita jalani, saudara yang kasih oleh Tuhan. Lembah kekelaman bisa berbicara mengenai masalah ekonomi, pada waktu engkau mengalami masalah ekonomi. Lembah kekelaman bisa mengenai bicara masalah keluarga yang sedang engkau hadapi dalam hidup ini. Lembah kekelaman juga bisa berbicara mengenai sakit penyakit yang sedang dialami, yang kau hadapi. Juga berbicara juga mengenai masalah pekerjaan sudah yang kasih oleh Tuhan. Tapi kita harus ingat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus ingat, di tengah-tengah engkau mengalami persoalan, di tengah-tengah engkau mengalami masalah, di tengah-tengah engkau mengalami himpitan, di tengah-tengah engkau mengalami keterpurukan, ingat sudah yang kasih oleh Tuhan, ada penghiburan yang berasal daripada Tuhan di sana. Tuhan tidak akan biarkan hidupmu. Ada penghiburan di tengah-tengah tantangan yang kau akan hadapi. Firman Tuhan berkata, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, gada itu dipakai untuk mengalahkan predator. Gada dipakai untuk apa? Untuk membunuh binatang yang berusaha untuk datang mencengkram dan memangsa domba, saudara. Nah, domba itu, saudara, dia nggak punya kekuatan, dia nggak punya kesanggupan untuk membela diri. Dia begitu mudah, binatang yang begitu mudah untuk apa? Untuk dimangsa dan menjadi makanan kesukaan para predator tentunya, saudara. Karena dia punya kemampuan untuk melawan. Sudah yang kasih oleh Tuhan, ada juga tongkat. Tongkat kegunaannya untuk apa? Untuk membawa domba, untuk menuntun domba, supaya jangan mudah tersesat atau pada waktu ada yang jatuh, saudara. Maka tongkat itu akan dipakai oleh gembala untuk menarik domba, sudah yang kasih oleh Tuhan. Nah, pada waktu mereka melewati lembah kekelaman, tongkat ini juga dipakai oleh gembala untuk memukul tanah. Karena apa, saudara? Domba tidak bisa melihat jarak pandang yang apa namanya, tujuan akan kemana. Domba hanya mendengar suara gembala, saudara, melalui tongkat, dan mereka mengikuti suara tersebut, sudah yang kasih oleh Tuhan. Domba begitu mudah tersesat. Gada dan tongkat itu adalah penghiburan yang diberikan oleh sang gembala kepada domba. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, nah kita akan melihat ada 3 tokoh dalam Alkitab yang hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan berarti mereka berjalan bersama dengan Tuhan, saya katakan tadi, tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Tidak ada kesulitan hidup, sudah yang kasih oleh Tuhan. Persoalan, masalah, itu sekali lagi saya katakan bagian dari perjalanan saya dan saudara. Itu adalah bagian dari perjalanan yang Tuhan izinkan, berjalan bersama dengan dia, saudara. Jadi bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat yang pertama, saudara. Seorang yang kita kenal dengan Yusuf. Pada waktu saudara-saudaranya iri dengan Yusuf, saudara. Mereka lemparkan dia di sumur. Mereka rencana untuk membunuh dia. Tapi akhirnya kita tahu bagaimana mereka menjual Yusuf, saudara, ke orang saudara-saudara Midian. Ini bukan kondisi yang baik. Ini adalah pengalaman lembah yang sangat menyakitkan yang dialami oleh seorang anak. Bagaimana saudara-saudaranya, saudara, melakukan hal yang buruk terhadap hidupnya. Bahkan akan berusaha untuk membunuh dia. Lembah yang kelam yang dialami oleh Yusuf ini lembah yang begitu luar biasa, saudara. Lembah yang benar-benar menyakitkan. Disakiti, dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, saudara. Bukan sesuatu yang membahagiakan. Dijual sebagai seorang budak ke saudara-saudara Midian. Sampai di Mesir, saudara. Saudara Midian menjual dia kepada Potifar. Seorang Yusuf ini adalah seorang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Seorang yang mengandalkan Tuhan. Seorang yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia melewati lembah kekelaman. Di mana ada air mata di sana, saudara. Jangan kita berkata bahwa Yusuf hanya tertawa saja pada waktu dia ditangkap oleh saudara-saudaranya. Bahkan dilemparkan ke dalam sumur, saudara. Air mata tangisan yang keluar dari mulut Yusuf, air mata yang keluar itu tidak sedikit, saudara. Dia tentunya menangis. Dia bertanya mengapa ini terjadi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam perjalanan menuju Mesir, bukan sebuah perjalanan yang indah, diperlakukan sebagai seorang budak, saudara. Dijual, belikan sebagai seorang budak.
Itu pengalaman lembah yang benar-benar menyakitkan. Pengalaman lembah yang benar-benar menyakiti hatinya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah dia tidak mengalami persoalan di sana? Pada waktu di rumah Potifar. Dia mengalami tantangan, saudara. Dia mengalami masalah. Nah, firman Tuhan berkata, selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi. Istri tuanya itu suka kepada Yusuf, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi Yusuf adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Dia berkata, dengan bantuan Tuhanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, dari hari ke hari, saudara, godaan datang dalam kehidupan Yusuf. Tapi sekali lagi kita melihat seorang Yusuf adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi lihat, bukan berarti seorang yang mengasihi Tuhan lepas dari persoalan, saudara. Enggak, saudara. Persoalan ada, tantangan ada, saudara. Bahkan dia difitnah oleh istri Potifar, saudara. Istri Potifar berkata, Yusuf melakukan hal yang akan berusaha melakukan hal yang jahat bagi dia. Tapi itu adalah fitnah, saudara, yang kasih oleh Tuhan. Dan akhirnya Yusuf dilemparkan ke dalam penjara. Bukan hal yang indah, saudara. Ini pengalaman lembah yang benar-benar menyakitkan. Tapi sekali lagi, saudara, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jadi ingat, lembah yang sedang kita hadapi, engkau harus pastikan bahwa engkau tidak sendiri. Engkau harus pastikan bahwa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Ada Tuhan di sana, ada Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Saya mau katakan, saudara, kalau ada Tuhan di dalam lembah yang engkau alami, engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan mendapatkan penghiburan seperti yang dialami oleh Yusuf. Penghiburan apa, saudara? Tuhan bisa merubah kehidupan seseorang. Dari yang tadinya seorang narapidana, besoknya saudara bisa menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Itu Tuhan merubah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, ini pengalaman lembah. Bagaimana pada waktu Tuhan menghibur seseorang, Tuhan benar-benar memberikan sukacita, memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan, memberikan kehidupan yang begitu luar biasa. Pada waktu seseorang benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan saudara-saudaranya, saudara, yang tadinya menjual dia itu sampai berlutut dengan muka ke tanah. Firman Tuhan berkata, sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Kita lihat, Tuhan bisa merubah seseorang menjadi sesuatu yang begitu istimewa, menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Seperti Yusuf diangkat dengan begitu luar biasa oleh Tuhan. Itu bisa terjadi karena kenapa? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan bisa mengangkat, membela, merubah kehidupan seseorang. Dan menikmati hal yang begitu luar biasa. Selanjutnya, saudara, Raja Daud. Siapa nggak kenal bagaimana perjalanan dari Raja Daud? Seorang yang tidak, seorang yang diremehkan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu Samuel datang, saudara, untuk diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengurapi Daud menjadi raja. Dia tidak terhitung, saudara. Karena dia masih muda, dia tidak dipanggil oleh saudara-saudaranya, saudara. Seorang yang tidak benar-benar, saudara, dianggap pada waktu itu. Suatu kali waktu ayahnya menyuruh kepada Daud untuk membawa makanan kepada saudara-saudaranya, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam 1 Samuel 17 ayat 17. Di sana dia melihat bagaimana seorang raksasa Goliat yang begitu menakutkan bagi tentara-tentara Israel pada waktu itu. Tentara Israel gemetar, saudara. Mereka takut, mereka gemetar pada waktu melihat sang raksasa Goliat ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kondisi pada waktu itu membuat tentara yang ada tidak berani, tidak ada satupun pun yang melawan. Tapi Daud bertanya-tanya, mengapa? Mengapa tidak ada yang berani? Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hal itu didengar oleh saudaranya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Malah ketika Eliab kakak Yoab yang tertua mendengar perkataan Daud, saudara, dia marah kepada Daud dan berkata, mengapa engkau datang? Dan apakah, dan kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba 3 ekor itu di padang gurun? Saudara yang kasih oleh Tuhan, dia marah kepada Daud. Saudara, bahkan pada waktu Saul mendengar perkataan Daud, saudara, Saul berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Dia tidak. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak dianggap. Mustahil engkau bisa menang. Gak mungkin engkau bisa mengalahkan
orang Filistin itu sudah yang kau sulit Tuhan. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, saudara, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Itu bersama dengan Tuhan. Jadi begitu indah kalau engkau hadirkan Tuhan dalam hidup ini. Kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Daud. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kita melihat suatu perkataan iman yang begitu luar biasa. Yang mendatangkan apa saudara? Mendatangkan mujizat. Daud mengalahkan Goliat saudara dengan apa? Dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Yang terakhir sudah yang kasih oleh Tuhan, kita akan melihat seorang Raja Hizkia. Raja Hizkia juga mengalami pengalaman lembah yang begitu luar biasa di dalam hidupnya. Pada waktu itu saudara, firman Tuhan mencatat bagaimana dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 13, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Semua kota yang berkubu di Yehuda saudara, itu direbut oleh apa? Raja Sanherib. Tidak ada kota yang tidak berkubu saudara. Selain dari Yerusalem pada waktu itu, tidak direbut oleh Sanherib. Karena dia memiliki pasukan 100.000 lebih. Pasukan yang begitu luar biasa, pasukan yang benar-benar menakutkan. Semua kerajaan-kerajaan pada waktu itu takut dan gemetar dengan pasukan yang begitu banyak yang datang menyerang Yehuda. Ini pengalaman lembah yang begitu menakutkan bagi Raja Hizkia. Dalam 2 Raja-Raja pada 18 ayat 14 dan 16, itu Raja Asyur meminta 10 ton perak dan 1 ton emas saudara. Malahan saudara, seluruh emas yang ada di bait Allah dikerat dari perbendaharaan raja diambil saudara, diberikan kepada apa? Raja Asyur. Jumlah yang cukup banyak saudara. Kita bisa melihat bagaimana 1 ton lebih emas saudara. Bahkan diberi segala sesuatu yang diminta oleh Raja Asyur. Sudah dikasih saudara, masih datang lagi utusan untuk merendahkan Hizkia saudara. Ini contoh perkataan dari juru minuman agung. Siapakah di antara Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Perkataan yang benar-benar mencela, menyakiti, mencemooh Allah saudara, itu keluar dari juru minuman agung ini. Dalam kondisi itu, di tengah-tengah lembah yang begitu berat yang dialami oleh Hizkia saudara, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan, membetangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dia betangkan surat itu, dia sampaikan kepada Tuhan. Dia berseru, memohon, meminta kepada Tuhan saudara, untuk Tuhan tolong dan memberikan kasih karunia. Saudara, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan melihat penghiburan Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku saudara. Kita melihat bagaimana Tuhan melakukan pembelaan. 2 Raja-Raja 19 ayat 35, pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Ini kalau Tuhan menghibur saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, hiburan Tuhan itu mencengangkan saudara. Hiburan Tuhan itu membuat kita terpana. Hiburan Tuhan itu membuat kita takjub. Hiburan Tuhan saudara membuat engkau seperti bermimpi pada waktu Tuhan merubah kehidupan seorang narapidana yang malam harinya masih tidur di penjara. Besoknya dia sudah di istana saudara. Malam harinya dia masih makan di penjara. Besoknya dia sudah makan di istana saudara. Malam harinya masih seorang narapidana. Besoknya dia seorang nomor 2 di Mesir. Itu kalau Tuhan merubah seseorang. Seperti mimpi saudara. Pada waktu mereka keluar melihat laskar yang begitu banyak. Yang ratusan banyaknya saudara. Tinggal bangkai. Kenapa? Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Amin saudara. Jadi ingat saudara. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah di pihakmu saudara, siapa yang akan melawan engkau? Kalau Allah berserta dengan engkau, kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan itu akan menjadi bagian perjalanan hidupmu. Saya katakan hadirkan Tuhan dalam hidup ini. Undang Tuhan selalu. Maka kita akan melihat kasih karunia demi kasih karunia akan menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Mari siapkan hatimu saudara. Biarlah perjamuan asa yang kudus
kembali akan memberkati kita. Bagaimana dia menunjukkan kasih-Nya, dia menunjukkan cintanya yang begitu luar biasa untuk saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam persekutuan perjamuan As yang kudus. Sucikan hamba-Mu Tuhan, sucikan seluruh pelayan-pelayan yang ada. Sucikan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Biarlah berkat sorgawi Engkau curahkan, Engkau limpahkan, alirkan menjadi bagian kami semua malam hari ini. Haleluya, haleluya. Bukan dengan barang fana kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Saya undang pelayan Tuhan untuk tampil ke depan.
seperti yang kau ingini. Ku telah mati, oh, ku telah mati. Saya undang sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri semua. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Malam hari ini saudara, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Di sana kita bisa melihat kasih Tuhan yang tidak terbatas untuk kehidupan saya dan saudara. Dia rela memberikan hidupnya, bahkan nyawanya, menggantikan saya dan saudara terhadap dosa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita semua. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan, Dia memberikan nyawanya, rela menjadi korban untuk saya dan saudara. Bersyukur kepada Tuhan buat pengorbanan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat cinta Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang mustahil dan tidak mungkin untuk kita bisa balas dengan segala usaha yang bisa kita lakukan. Berterima kasih kepada Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami, Yesus. Engkau sangat baik. Kalau malam hari ini ada kerinduan, doa, permohonan, naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Pada waktu kita mengalami kesesakan, ingat saudara, ada kasih karunia Tuhan di sana. Gadamu dan tongkatmu itu menghibur kami. Itu yang akan menghibur kami. Di tengah-tengah persoalan, engkau akan melihat penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Kemenangan jalan keluar yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersekutu bersama tubuh dan darah-Mu. Engkau angkat roti dengan tangan kananmu ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Di dalam nama Yesus, kita bersekutu dengan tubuh dari Tuhan kita. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Sungguh baik bagi kami. Engkau angkat cawan anggur ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Di dalam nama Yesus, kita bersekutu dengan darah dari Tuhan kita. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari berikan pujian, hormat,
Sorak pengagungan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan. Engkau yang datang pada malam hari ini dengan persoalan masalah dengan iman. Engkau berkata dalam nama Yesus, saya pulang dengan kemenangan, saya pulang dengan jalan keluar. Engkau yang datang dengan sakit penyakit, berkata dengan iman di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, saya disembuhkan oleh Tuhan. Engkau datang dengan susah, biarlah di dalam nama Yesus, engkau pulang dengan sukacita dan penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu juga telah diberitakan bagi kami. Persoalan lembah kekelaman apapun yang kami hadapi, kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan melihat penghiburan Tuhan. Kami akan melihat kemenangan dari Tuhan. Kami akan melihat pada waktu kami berserah, Tuhan akan ganti berperang bagi kami. Dan kami akan diam saja dan menikmati pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. 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 Kita Haleluya. bersyukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita telah diberkati oleh Tuhan. Lewat firman Tuhan yang selalu menghibur saudara dan saya. Dan firman Tuhan selalu menuntun perjalanan kehidupan kita. Membawa kita untuk lebih lagi baik di hadapan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati korban syukur kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami selalu datang menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu. Karena Engkau Allah kami, Tuhan kami yang begitu baik. Allah yang selalu mengasihi kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan kami dapat lagi berkumpul memuji dan memuliakan Engkau. Mendengarkan firman-Mu dan semua yang kami lakukan Tuhan. Semata-mata untuk mau menyenangkan hati-Mu. Dan setiap benih firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Itu akan tetap turun selalu dalam kehidupan kami. Menuntun kami, membawa kami
untuk lebih lagi kami dalam mengenal dan mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami telah memberikan korban syukur kami buat pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Amin. Tuhan, mari Engkau tolong terus kehidupan kami. Engkau ajar terus hidup kami Tuhan. Untuk kami akan selalu memberi yang terbaik kepadamu. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Engkau telah memberkati dalam setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Dan Engkau tetap ajar terus kehidupan kami. Untuk mau kami selalu peduli pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kita percaya kita punya Tuhan gembala yang baik. Dia akan selalu menuntun kita. Dan Tuhan selalu membimbing saya dan saudara. Kita akan pujian ini. Haleluya. Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia mendengarkan jiwaku. Dia menuntunku ke air yang tenang. Oleh karena yang banyak sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia mendengarkan jiwaku. Dia menuntunku ke ladang oleh karena jangan sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Dia membimbing. Serahkan kami kepada Bapa Gembala akan menutup ibadat kita. Dia mendengarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah
kegelapan. Kami kagum kepada Tuhan. Kami kagum kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah gembala kami yang agung. Gembala yang akan selalu menuntun kami di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Gembala yang akan selalu menuntun kami melihat hal-hal yang luar biasa. Meskipun tantangan, persoalan, masalah bisa silih berganti. Tapi kami percaya kami akan menikmati penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Kembali kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah jalan keluar bagi kami. Engkaulah sumber berkat bagi kami. Engkau tolong Tuhan umat-Mu di sepanjang minggu ini kembali akan berusaha bekerja di bidang yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kami menyerahkan hidup mereka di sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati mereka. Segala jerih lelah mereka di sepanjang minggu ini biarlah di dalam nama Yesus Tuhan. Selalu dibuat Tuhan berhasil adanya. Dibuat Tuhan diberkati adanya Tuhan. Lindungi juga dengan perlindungan-Mu yang kudus. Jauhkan dari mara bahaya. Jauhkan dari kecelakaan. Kami percaya Tuhan, umat-Mu aman dalam kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa untuk sanak keluarga kami. Untuk anak-anak kami Tuhan. Orang tua kami, saudara-saudari kami. Yang terpisah jauh dari kami. Sebagaimana kami menikmati kasih karunia Tuhan malam hari ini. Engkau memberkati kami, Engkau mengadakan yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan mereka. Biarlah tangan Tuhan menyertai mereka. Tuntunan Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan yang dalam pendidikan diberkati pendidikan kuliah mereka. Yang sudah bekerja diberkati usaha dan pekerjaan mereka. Dan biarlah roh yang takut akan Tuhan. Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Dengan itu Tuhan mereka akan terus setia mengasihi, mencintai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, kami percaya apa yang kami korbankan, yang kami berikan untuk Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, Engkau sanggup untuk membalas dan memberi yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama segera kita akan tamatkan ibadah kita malam hari ini. Engkau angkat kedua tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Roh Kudus terus menjadi bagian kehidupanmu. Kiranya engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biar dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada ketenteraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan iman kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara.